Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Oke, hari ini kita presentasi dan saya menjelaskan materi terakhir yaitu metabolisme xenobiotik ya. Jadi xenobiotik itu adalah zat yang memang tidak diperlukan di dalam tubuh, yang memang harus dieliminasi. Namun eliminasinya itu harus melalui dua fase ya, ada fase 1 dan fase 2 ya. Nah, fase 1 ini adalah proses perubahan bentuk gitu ya dari segi kimia sehingga zatnya itu akan bersifat lebih polar ya, sehingga pada saat fase 2 sudah disiapkan untuk dieliminasi ya. Tuh, nah nanti dieliminasi ke jaringan hepatik atau ke hepar ya. Tergantung daripada reaksi kimianya. Oke ya, hari ini kita semoga nggak begitu lama ya, jadi biar setelah saya presentasi baru kelompok yang terakhir ya. Jadi semoga biar cepat selesainya, karena ini terakhir, kita tambahan selebihnya kita offline ya, latihan UAS. Nah ini adalah xenobiotik ya, jadi xenobiotik itu dari bahasa yaitu xenos ya, artinya asing ya, dimana xenobiotik itu adalah bahan kimia ya, yang memang ada di dalam tubuh kita, namun keberadaannya itu tidak dibutuhkan atau diharapkan ya, sehingga jumlahnya apabila berlebih dia bisa menyebabkan akumulasi. Nah, akumulasinya ini dapat terhadap tubuh ya, efek toksik. Nah, jadi xenobiotik itu ya, jadi memang ada di dalam tubuh kita sebagai makhluk hidup, tapi memang tidak dibutuhkan atau tidak diharapkan ya. Kemudian di sini untuk produknya ya, contohnya itu adalah bahan pengawet, kemudian ada obat-obatan ya, dan polutan. Nah, ini adalah ya. Jadi memang kita setiap hari pun kita selalu terpapar oleh zat-zat xenobiotik ini ya, seperti misalnya obat ya. Jadi obat ini memang kan umum ya digunakan ya. Vitamin itu juga kan masuk ke dalam produk obat. Kemudian misalnya bahan pengawet makanan ya. Ya, ini kita tidak bisa ya memungkiri kalau memang kita selalu terpapar bahan-bahan pengawet ya. Seperti misalnya makanan kemasan, minuman kemasan. Nah, itu produk sampingnya itu adalah xenobiotik ya. Seperti itu. Nah, kemudian di produk lainnya ya ada polutan. Nah, polutan ini seperti misalnya kita polusi udara gitu ya. Kayak misalnya kita naik motor gitu ya. Kita nggak pakai masker ya. Atau kena asap gitu ya. Nah, itu merupakan polutan, di mana di dalam polutan itu kan merupakan zat kimia. Nah, zat kimianya itu diantaranya itu ada CO, NO ya. Nah, itu tidak sengaja terhirup gitu ya oleh organ kita. Nah, di dalam tubuh kita nanti uh, akan terbentuk senyawa radikal. Radikal itu bisa hidrogen peroksid, bisa oksigen ya, O bintang ya, bisa OH. Nah, itu bila di dalam tubuh kita nanti akan bereaksi dengan enzim gitu ya. Nah, nanti dia akan membentuk senyawa radikal bebas. Nah, senyawa radikal bebas itulah yang berbahaya ya, seperti misalnya pada NO ya. NO ini karena ada radikal ya, otomatis dia bisa menyebabkan vasokonstriksi di pembuluh darah gitu ya. Sehingga ada namanya produk farmasi nitrogliserin. Itu salah satu perannya itu untuk menghambat ya atau menghalau radikal ya, senyawa radikal. Nah, itu yang dimaksud polutan ya. Nah, apabila terus-menerus ya dia bisa terjadi akumulasi. Nah, akumulasinya ini ya, ini berdampak pada tubuh kita ya, menyebabkan efek toksik ya.
Seperti itu. Nah, supaya tidak toksik ya, tubuh kita memang sudah dirancang ya oleh Sang Pencipta ya untuk mengeluarkan zat-zat yang memang tidak berfungsi ya. Seperti misalnya xenobiotik salah satu contohnya. Nah, di zat ini nanti ya, xenobiotik ini nanti akan dieliminasi ya ke dalam apa ya, saluran yang memang bisa dikeluarkan. Salah satunya adalah urin ya atau sistem ekskresi ya, kan kamu sudah belajar. Empedu, keringat ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, xenobiotik itu kalau misalnya mau dibuang keluar ya, diekskresikan ya, itu harus dalam bentuk yang lebih polar ya. Nah, ini prosesnya itu perlu dilakukan metabolisme. Nah, metabolismenya ini ya dari senyawa xenobiotik menjadi zat lebih polar itu terjadi di organ ya. Organ di dalam tubuh kita itu ada hepar, jaringan ekstrahepatik ya, paru, ginjal, saluran cerna, kulit. Nah, ini merupakan organ-organ ya atau bagian-bagian dalam tubuh kita yang memang memetabolisme xenobiotik ya. Nah, seperti misalnya hepar, di hepar itu ternyata terjadi proses kan pembuat metabolisme supaya dia polar. Nah, pada saat itu kita berarti harus menjaga hepar kita. Kenapa? Karena kalau misalnya hepar kita rusak, itu juga merupakan tempat banyaknya pembentukan siklus Krebs, banyaknya proses siklus Krebs sehingga terbentuk ATP di hepar itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga liver ya atau hati kita supaya tidak nekrosis atau tidak sirosis atau tidak hepatitis ya. Itu karena ternyata dampak lainnya itu ke metabolisme xenobiotik ya. Nah, ini ada dua fase ya. Fase satu ya disebutnya fase non sintetis ya. Fase dua adalah sintetis atau konjugasi. Nah, ini adalah fase satu ya. Dia disebut juga sebagai non sintetis ya. Di mana di fase satu ini ya terjadi pembentukan gugus fungsional ya. Jadi perubahan gugus fungsional yang sudah ada pada molekul xenobiotik ya. Di sini tujuan utamanya itu adalah membuat senyawa tersebut menjadi lebih polar ya sehingga bisa siap masuk ke dalam reaksi konjugasi pada fase 2. Nah, kemudian pada kondisi tertentu di sini juga bisa menyebabkan inaktif menjadi aktif ya. Kenapa? Karena dia nanti akan bereaksi ya dengan enzim CYP 450 atau sitokrom 450. Nah, salah satu dampaknya itu dia bisa mengaktifasi. Oleh karena itu kita harus lihat ya, misalnya kalau yang diaktifasi ternyata senyawa radikal kan itu bisa berakibat cancer atau karsinogenik ya dalam tubuh kita. Nah, makanya di fase 1 itu harus hati-hati. Nah, di sini ya garis besarnya ya ada proses oksidasi ya, penambahan gugus oksigen atau penghilangan gugus H+. Kemudian untuk reduksi, penambahan gugus H+, dan penghilangan gugus oksigen. Nah, di oksidasi adalah reaksi juga yang melibatkan bilangan oksidasi. Ya, jadi semisal bilangan oksidasinya meningkat, ini terjadi proses oksidasi. Kemudian untuk bilangan oksidasi yang turun itu reaksinya itu disebut reduksi. Kemudian ada hidrolisis. Hidrolisis ini adalah penambahan gugus hidroksil dan H+ ya. Tuh. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah reaksi oksidasi. Nah, di sini adalah proses major ya atau besar gitu ya. Hampir 90% dalam tubuh kita ini terjadi proses oksidasi. Ya. Nah, di proses oksidasi ini ya umumnya produknya itu akan dikatalisis oleh enzim CYP ya 450 atau nama lainnya itu adalah sitokrom P450. Nah, bila dia sudah dikatalisis dengan enzim CYP 450 di sini, dia akan menghasilkan produk ROS ya, reaktif oksigen spesies. Nah, ROS inilah ya diantaranya itu adalah superoksid ya, ada O dan HO ya, dan hidrogen peroksid. Nah, ROS ini ya, apabila jumlahnya besar, dia akan menyebabkan kerusakan sel ya, apalagi selnya itu adalah sel ibaratnya dapur ya, dapur energi di dalam tubuh kita itu mitokondria.
Ya, oleh karena itu, kalau misalnya ROS ini banyak, otomatis sel mitokondrianya kan banyak yang rusak. Nah, umumnya sel mitokondria ini banyak ada di hepar atau liver, ya. Kemudian dalam keadaan normal, ROS ini bisa dinetralisir, ya. Jadi memang sudah disiapkan ya, jadi ada senyawa radikal, ada penghalaunya. Tapi senyawanya endogen ya. Nah, ini ada sistem glutathione peroksidase. Nah, ini adalah eh, apa ya, enzim yang atau sistem yang memang ada di dalam bagian ya atau organel sel yaitu sitosol dan matriks ya. Ini dalam keadaan normal, tapi kalau abnormal bisa menyebabkan cancer, kemudian bisa menyebabkan karsinoma ya, seperti itu. Nah, zat yang menginduksi CYP, sitokrom P450 adalah acetaminophen, rifampicin, alkohol, luminal, diazepam. Nah, ini produk farmasi yang memang ada di pasaran ya. Nah, ini adalah produk yang memang bisa merusak liver. Oleh karena itu, jangan sampai overdose ya. Salah satu contoh kita ambil adalah acetaminophen. Di acetaminophen ini ya memang jendela terapi ya atau indeks terapi itu luas ya, 3 kali sehari, 4 kali sehari itu masih aman. Tapi kalau misalnya dia sudah over ya lebih dari 8 gram, dia bisa menyebabkan hepatotoksik ya. Salah satunya itu akan berkaitan dengan sistem glutathione peroksidase. Nah, ini adalah reaksi oksidasi ya. Jadi yang pertama ada aromatik hidroksilasi ya. Jadi ini zat kimia dalam tubuh kita ini yang mempunyai cincin benzen. Nanti produknya adalah fenol ya. Jadi benzen ya, sikloheksan ya, nanti akan dirubah menjadi epoxide ya dan sikloheksadienon ya. Nah, kedua senyawa ini nanti akan dioksidasi dia menjadi fenol ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk reaksi oksidasi ada epoksidasi. Ya, di mana di epoksidasi di sini jalur metabolisme yang sifatnya karsinogenik ya. Contohnya itu zat kimia yang punya gugus aromatik, hidrokarbon ya, mikotoksin ya, yang terdapat di aflatoksin B1 dan vinyl klorid. Nah, ternyata epoksidasi aflatoksin B1 di sini nantinya akan merubah aflatoksin B1 menjadi senyawa aktif yang nantinya akan dia spontan ya terhadap DNA sel sehingga dia bisa menyebabkan kerusakan jaringan hepar. Nanti lambat laun kumulasinya itu bisa menyebabkan cirrhosis of cancer. Nah, ini ya, jadi epoksidasi ini adalah perubahan B1 menjadi senyawa yang aktif ya, teraktivasi aflatoksin B1-nya ya, sehingga bisa menyebabkan sirosis atau kanker. Yang diserang adalah liver ya. Itu jadi kalau misalnya kalian memang SGOT SGPT-nya tinggi, lebih selektif ya dalam hal minum obat atau makan makanan yang memang banyak pengawet karena banyak xenobiotiknya seperti itu. Nah, ini adalah reaksi aflatoksin ya yang menyebabkan reaksi spontan terhadap kerusakan sel ya. Jadi ini adalah rumus kimia aflatoksin B1 yang bila dikatalisis dengan enzim CYPP yang 450, dia akan berikatan menjadi aflatoksin B1 89 epoxide. Jadi di C nomor 8 dan 9. Nah, apabila produk ini sudah terbentuk, dia akan bereaksi secara spontan terhadap DNA yang berada di dekatnya. Dimana kan yang kita tahu DNA itu adalah rumus kimia ya, deoksinukleotid asid ya, gitu. Jadi ini adalah zat yang bisa merusak sel DNA ya. Kemudian di sini ya, setelah sudah menjadi 89 epoxide ya, kemudian dia akan dirubah menjadi aflatoksin B1SG ya. Nah, di sini ya, ininya akan dioksidasi ya menjadi OH dan GS ya. Karena di reaksinya itu dimasukkan ya koenzim GSH. Setelah itu dengan bantuan enzim MRP ya dia akan menjadi elimination into bile. Jadi masuk ke dalam empedu ya aflatoksin ini. Ya, jadi diharapkan supaya tidak sampai terbentuk ini. Jadi langsung reaksikan ya menjadi aflatoksin B1SG sehingga bisa dieliminasi.
Nah, kemudian di sini ada reaksi selanjutnya hidroksilasi alifatik ya. Di sini contohnya itu adalah barbiturat pentobarbiton ya. Reaksi dealkilasi itu ada grup alkil yang melekat pada oksigen, nitrogen, dan sulfur ya, di mana di nitrogen, oksigen, dan sulfur di sini ya produknya itu ada morfin ya untuk nitrogen dealkilasi, kodein ya oksigen dealkilasi, kemudian sulfur ya dealkilasi itu ada metil tiopurin. Bentuk lain dari reaksi oksidasi ya ada oksidasi nitrogen, sulfur, dan deaminasi penghilangan gugus amin. Nah, kemudian yang selanjutnya ada reaksi reduksi ya. Reduksi ini ya penting ya karena uh, pembagiannya itu bergantung kepada gugus hidroksil atau amino yang dapat membuat obat menjadi lebih polar ya. Itu contohnya itu ada reduksi, contohnya ada nitroreduksi ya. Di sini produknya itu ada chloramphenicol yang berdampak pada flora usus ya. Kemudian azoreduksi ya pada senyawa yang punya grup azo ya, sulfonamid ya. Seperti pada kamu ya reaksi nitrimetrik kan itu juga berkaitan ya. Kemudian reaksi dehalogenasi ya. Ini pada karbon tetraklorid dan halotan sehingga menghasilkan radikal bebas haloalkan ya. Di sini dia bisa merusak hepatosit ya. Seperti itu. Kemudian ada reaksi hidrolisis ya. Di sini melibatkan ester dan amid ya yang menghasilkan asam karboksilat, alkohol, dan amin. Nah, enzim yang berperan itu adalah kolinesterase, karboksiloesterase, arylesterase, endopeptidase. Nah, setelah sudah disiapkan untuk fase 1 ya produknya itu nanti lebih polar, lalu diteruskan ke fase 2 di mana ini merupakan reaksi sintetik atau konjugasi ya. Di reaksi sintetik atau konjugasi di sini itu terjadi penggabungan substrat yang dihasilkan dari fase 1 pada gugus fungsionilnya ya. Fungsionil itu gugus fungsinya ya dengan senyawa endogen. Senyawa endogennya apa saja? Glukoronid, ester sulfat, glutathione, ya, asam amino, ya. Lebih ke spesifiknya glisin dan glutamin, serta asam asetat. Nah, reaksi sintesis ini ya meliputi konjugasi glukoronil, ya, asam amino, glutathione, dan sulfat. Hidrasi, metilasi, dan asetilasi. Nah, reaksi fase 2 ini nanti dikatalisis oleh enzim sistolik kecuali glukoronil transferase ya. Nah, ini adalah senyawa endogen untuk konjugasi ya, ada glukoronil ya. Di sini koenzim yang berperan itu UDP, asam glukoronat ya, nanti substrat yang terkonjugasi ya, yang berinteraksi itu ada gugus hidroksil, kemudian COH ya, karboksilat, NH2, NR2, subhidril, CH ya. Nah, ini umumnya pada produk-produk asam benzoat ya, kemudian fenol, steroid ya, ini substrat yang terkonjugasi. Enzimnya itu adalah UDP glukoronil transferase. Kemudian ada sulfat, glisin, glutamin ya, ini bisa kamu baca ya. Nah, ini adalah reaksi biotransformasi kofaktor pada fase 2 ya. Nih, ini adalah rumus bangunnya ya untuk UDP, asetil-CoA ya, glutamin ya, glutathione conjugasi ya, seperti itu. Nah, di sini ada glukoronidasi ya. Di sini glukoronidasi bilirubin ya. Yang berperan itu adalah UDP asam glukoronik ya. Jadi dari HEM ya, HEM ini adalah senyawa yang memang ada di sistem peredaran darah kita ya. Nanti bereaksi dengan NADPH P450 reduktase ya di reaksi reduksi. Nah, nanti NADPH-nya itu akan eh, dilepaskan hanya menjadi NADP plus plus H2O. Nah, hemnya itu akan dioksigenasi ya, ditambahkan oksigen. Akan menjadi feril biliverdin 9 alfa. Nanti akan dikeluarkan ferinya ya sehingga menjadi biliverdin 9 alfa. Baru dilakukan proses perubahan menjadi bilirubin 9 alfa dengan bantuan biliverdin reduktase.
Nah, ini yang bekerja ya, enzim dari bilirubin 9-alfa ini yang bekerja enzim untuk berubah menjadi konjugat bilirubin itu adalah UDP, glucuronisil ya, gluconosil transferase ya. Seperti itu. Nah, apabila bilirubin ini banyak ya, dia memang memiliki sifat antioksidan, tapi konsentrasinya itu tinggi pada neonatal yang sifatnya toksik ya. Nah, ini neonatal ini berarti kan bayi baru lahir yang memang bilirubin 9-alfanya itu banyak ya di mitokondria otak ya. Oleh karena itu kan banyak ya perlu dilakukan treatment khusus ya untuk penanganan bayi baru lahir dengan hiperbilirubinemia. Kenapa? Karena organnya masih belum sempurna ya empedunya. Nah, kemudian di sini ada sulfatasi ya. Nanti sulfat konjugatnya ini akan bereaksi dengan 2 ATP ya menjadi PAPS ya. Kemudian PAPS ini nanti akan berikatan dengan substrat hidroksil dan NH. Nah, setelah itu dia akan menjadi sulfat substrat dan PAP. Nah, ini ya contoh produknya itu adalah PAPS ditambah acetaminophen menjadi sulfatasi conjugation ya atau acetaminophen sulfat. Nah, ini yang dirubah nih ya. Hanya itu. Nah, ini yang PAPS-nya ini yang bereaksi ya, SO3-nya ini ya. Nah, kemudian ada metilasi ya, penambahan gugus metil ya. Di sini ada L-dopa ya. L-dopa itu ya seperti levodopa itu pada obat-obat yang memang digunakan untuk syaraf ya, seperti itu. Ya, di sini ada methylation reaction ya. Jadi penambahan gugus metil hanya itu diserang ya, diganti menjadi CH3 menggunakan SEM ya. Kemudian ada konjugasi dengan glutathione ya. Di sini ada glutathione ditambah xenobiotik menjadi glutathione S konjugat. Fungsinya itu adalah penguraian hidrogen peroksid yang dikatalisis oleh enzim glutathione peroksidase. Nantinya akan mengangkut asam amino melewati membran sel dalam ginjal ya. Nah, kemudian mekanisme kerusakan sel hati akibat keracunan acetaminophen ya. Di mana acetaminophen ini kan yang kita ketahui kan dia hepatotoksik ya. Kalau overdose. Nah, di sini produk acetaminophen di sini ya terbagi menjadi 3 ya. Ada yang 40-67% dia akan mengalami perubahan menjadi glukuronid ya dengan enzim UDP glukuronosil transferase ya. Setelah itu 20-46 ya, berarti lebih turunnya ya. Lebih turunnya itu adalah perubahan menjadi sulfat ya, sulfat. Oke ya, udah di mute-nya. Oke. Nah, gugus sulfat ya. Nah, jadi enzim yang berhubungan itu adalah fenol sulfotransferase. Nah, setelah itu untuk yang 5% ya, dia akan bereaksi dengan sitokrom P450 juga ya. Nah, ini terjadi 5-15% ya. Jadi yang kurang dari 5% bisa diekskresi, ternyata sisanya masih banyak ya. Oleh karena itu di metabolisme terlebih dahulu ya. Nah, direaksikan ya menjadi NAPQ1 ya, N-asetil P-benzoquinoneimin ya. Nah, setelah sudah jadi NAPQ akan dirubah menjadi glutathione S transferase sehingga bisa diekskresikan. Nah, bagian kedua di sini acetaminophen bila direaksikan menjadi NAPQ1 ya, nanti dia akan memberikan ikatan kovalen dengan protein ya. Dimana kan protein itu di dalamnya ada asam amino, enzim juga merupakan asam amino kan. Nanti bisa menyebabkan kerusakan sel ya. Nah, ini ya. Oleh karena itu begitu sudah jadi NAPQ1 kita diharapkan ya bisa bereaksi ya atau bertemu enzim glutathione S transferase. Di mana kan enzim kerjanya spesifik ya. Jadi begitu udah ada NAPQ1 jadi langsung dia berikatan ya sehingga menjadi produk merkaptat ya sehingga bisa diekskresi ya. Nah, ini ya ternyata antidotum atau penawar ya gitu ya. Jadi kalau antidot kan itu penawar racun ya. Itu kalau overdose acetaminophen itu menggunakan
N-asetilsistein ya. Jadi dia akan mengganggu set efek ya dari sitokrom P450 sehingga terbentuknya menjadi NAPQ1 sehingga bisa di glutathione transferase ya. Nah ini adalah sintesis glutathione ya. Ya jadi di sini ya dari glutamat dengan sistein ya dia akan menjadi gamma glutamasil stein ya. Nanti dari glisin ini akan menjadi GSA ya. Nah, GSA di sini nanti berasal dari proses oxidized ya glutathione ya. Seperti itu ya. Ini adalah proses sintesis glutathione. Nah, kemudian di sini ada induksi etanol pada CYP ya. Di sini terjadi pada retikulum endoplasma ya. Jadi sitokrom 2S1 ini ya bila bertemu dengan oksigen dia akan menjadi senyawa radikal ya. ROS ya. Nah, setelah sudah jadi ROS nantinya side effect-nya itu ya dia akan mengaktifasi mediator-mediator yang ada di dalam tubuh kita. Mediator-mediatornya itu ada NF2, NF-KB, AP1 ya. Nah, ini kalau sudah teraktivasi dia akan meningkatkan area dependent transcription of antioxidant enzyme ya. Setelah itu dia akan memproteksi ya dari gangguan ROS ya. Seperti itu. Nah, ini terjadi di mitokondria nih dari proses sitokrom bertemu dengan oksigen nanti dia akan bertemu dengan Fa ya. Nah, ini toksik ya kalau sudah bertemu dengan Fa. Si etanol ini menjadi lebih toksik. Kalau dia bertemu dengan LOH, MDA, HNA, ya dia juga akan menyebabkan gangguan sel hepar ya. Gitu, yang nantinya akan menyebabkan respon fibrosis. Seperti itu ya. Nah, kesimpulannya ya, jadi xenobiotik ini ya, dia mempunyai peran ya. Jadi bereaksi dulu di fase 1 dengan CYP450, ya nanti diharapkan akan bertemu GSA transferase or epoxide hidrolase menjadi non-toxic metabolit sehingga bisa diekskresikan di hepar maupun jaringan enterohepatik ya, paru ya, saluran cerna gitu ya. Nah, kalau misalnya dia pasti reaktif metabolitnya dia bertemu dengan senyawa pengganggu, ya dia akan menyebabkan kerusakan sel, ya, mutasi, ya, cancer. Nah, ini referensi yang dipakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan dipresentasikan. Bapak untuk presentasi hari ini biosintesis protein kan ya, Pak? Ya, biosintesis protein. Yang kemarin ada metabolisme xenobiotik kan? Belum ya, yang kemarin kan yang kelompoknya Berta udah ditambahin belum? Mana Berta? Ya udah lanjut aja dia. Baik, Pak izin share screen ya, Pak. Ya. Izin dimulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok biosintesis protein akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada saya, Mutiara Andini, ada Dia Ayu Primastuti, Silvi Nuraini, dan Kak Yulita. Biosintesis protein. Protein itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang berarti yang paling utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida.
Biosintesis protein merupakan polimer yang berfungsi sebagai penyusun protoplasma dari struktur tubuh lainnya. Sifat atau kemampuan organisme dilakukan oleh protein-protein tubuh yang bisa berupa enzim, protein kontraksi, protein struktur, hormon, faktor tumbuh, reseptor, protein transport, kanal ion, dan lain-lain. Struktur setiap protein tubuh ditentukan oleh struktur gen dalam molekul DNA. Biosintesis setiap protein dimulai dari penyalinan atau biasa disebut transkripsi, kemudian informasi genetik dalam gen dalam bentuk DNA menjadi informasi genetik berbentuk RNA. Selanjutnya ada pengertian DNA. DNA adalah salah satu asam nukleat yang menyimpan segala informasi biologis yang unik dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid atau dalam bahasa Indonesia disebut asam deoksiribonukleat. DNA berasal dari 3 kata utama yaitu deoksiribo dan nukleik asid atau asam nukleat. Arti kata deoksiribo adalah gula yang kehilangan atom oksigennya. Asam nukleat adalah molekul yang mengandung informasi genetik. Pasangan basa DNA, pasangan basa komplementer yaitu adenin dengan timin dan sitosin dengan guanin merupakan sifat terpenting dari struktur DNA. Struktur DNA dinyatakan dalam pasangan basa, contohnya DNA gambar di samping mempunyai struktur 5-ATGAC 3, 3-TACTG 5. Pasangan basa ini berperan dalam pewarisan sifat dan pengaturan sifat. Selanjutnya, replikasi DNA dibagi menjadi 3. Definisi yang pertama definisi. Replikasi adalah proses perbanyakan bahan genetik. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel. Meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lain. Di sini ada 3 hipotesis mekanisme replikasi DNA. Yang pertama, replikasi konservatif, yaitu molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua, replikasi semi-konservatif, di mana setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untai tunggal DNA induk dan satu untai tunggal DNA hasil sintesis baru. Yang ketiga, replikasi dispersif, di mana molekul DNA indung mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Nah, di sini ada 3 model DNA replikasi. Yang pertama itu model konservatif, yang kedua semi-konservatif, dan yang ketiga dispersif. Komponen penting dalam replikasi DNA yang pertama ada DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Yang kedua, molekul DNA yaitu DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Enzim DNA polimerase yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Enzim primase yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis protein untuk memulai replikasi DNA. Enzim helikase yaitu enzim yang membuka untai ganda DNA induk. Protein SSB atau single strand binding protein yaitu molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Enzim DNA ligase yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Berikutnya tahap replikasi DNA.
Yang pertama, DNA yang akan direplikasi itu diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 ke 5 DNA awal, lalu diluruskan oleh topoisomerase. Yang kedua, DNA polimerase kemudian dimulai membentuk salinan DNA baru dari titik promotor atau awal ke titik terminator atau akhir, memenuhi aturan dari downstream. Yang pertama, pada rantai berarah 3 ke 5, replikasi DNA berjalan kontinu atau tidak terputus, disebut juga dengan lagging strand. Pada rantai berarah 5 ke 3, kebalikannya itu replikasi DNA berjalan diskontinu atau terputus, disebut juga dengan lagging strand. Yang ketiga, rantai yang mengalami lagging strand menghasilkan fragmen terputus, disebut juga dengan fragmen Okazaki. Yang keempat, fragmen Okazaki kemudian itu diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Berikut perbedaan replikasi DNA antara prokariotik dan eukariotik. Di sini untuk yang eukariotik, replikasi DNA terjadi di nukleus. Sedangkan prokariot itu replikasi DNA-nya terjadi di protoplasma. Lalu perbedaan selanjutnya replikasi DNA terjadi pada fase S atau fase sintesis dalam fase interfasi pada siklus sel. Sedangkan di prokariot terjadi pada semua fase dalam siklus sel. Kemudian terdapat 5 macam DNA polimerase yang terlibat dalam proses replikasi. Sedangkan prokariot terdapat 3 macam DNA polimerase yang terlibat dalam proses replikasinya. Lalu perbedaan berikutnya dari eukariot, terdapat banyak titik awal replikasi, sedangkan di prokariot titik awal replikasi lebih sedikit dibanding eukariot. Kemudian pergerakan garpu replikasi pada replikasi eukariot bergerak lebih lambat, sedangkan di prokariot itu bergeraknya lebih cepat. Dan terakhir ini gelembung replikasi akan bertemu dan sintesis DNA anak itu selesai. Sedangkan di prokariot itu terjadi kedua arah. Jadi selanjutnya gelembung replikasi akan bertemu dan sintesis DNA anak selesai. Selanjutnya ada transkripsi atau informasi genetik. Di sini tahapan di mana DNA akan membentuk RNA dengan menguraikan kode. Transkripsi juga terjadi di dalam sitoplasma yang diawali dengan proses pembukaan rantai ganda DNA dengan bantuan dari enzim RNA polimerase. Di sini terdapat tahap yang akan menghasilkan 3 jenis RNA. Yang pertama, mRNA atau messenger RNA merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses selanjutnya atau translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu proses tertentu. Berikutnya ada tRNA atau translation RNA merupakan yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. Lalu berikutnya ada rRNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. Pada tahapan ini terdapat rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sensi. Sedangkan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Lalu tahap transkripsi sendiri dibagi atas 3 tahap, yaitu ada tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi.
Yang pertama itu tahap inisiasi atau disebut juga dengan permulaan. Jadi untuk proses transkripsi ini juga dikenal nama promoter yang merupakan wilayah DNA digunakan sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk melakukan transkripsi. Terdapat proses di mana RNA kemudian akan melekat dengan promoter. Kemudian promoter mengikat kumpulan protein yang kemudian diproses yang disebut dengan faktor transkripsi. Dari sini RNA polimerase, promoter, dan faktor transkripsi disebut sebagai kompleks inisiasi transkripsi, yang dimana selanjutnya RNA polimerase akan bertugas membuka rantai ganda yang dimiliki oleh DNA. Selanjutnya tahap elongasi atau pemanjangan. Di sini ketika RNA polimerase sudah membuka rantai ganda DNA, RNA akan menyusui uraian nukleotida RNA dengan ketentuan arah 5 ke 3. RNA mengalami pemanjangan diri seiring proses pembentukan pasangan DNA dengan basa nitrogen. RNA juga tidak memiliki basa pirimidin-timin, tetapi memilikinya urasil. Maka RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan bantuan adenin yang terdapat pada rantai DNA. Kemudian dalam rantai RNA terdapat 3 jenis basa, yaitu guanin, sitosin, dan adenin, di mana 3 basa tersebut akan berpasangan dengan basa komplement yang ditetapkan sesuai dengan aturan pasangan basa. Pada tahapan ini, adenin akan berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Yang terakhir adalah terminasi. Tahap yang terakhir ini, setelah transkripsi selesai, rantai DNA akan menyatu kembali seperti semula. Lalu RNA polimerase akan lepas dari rantai DNA-nya. Lalu RNA yang terlepas dari DNA tersebut kemudian akan membentuk mRNA yang baru. Selanjutnya sifat dan fungsi RNA. Pada sekelompok virus, contohnya di sini bakteriofag, RNA merupakan bahan genetik yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik sebagaimana DNA pada organisme hidup lain. Ketika virus menyerang sel hidup, RNA yang dibawanya masuk ke sitoplasma sel korban, kemudian ditranslasi oleh sel inang untuk menghasilkan virus-virus baru. Peran penting dari RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik karena berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran tersebut, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa nitrogen, yang dikenal dengan nama kodon. Jadi setiap kodonnya berelasi dengan satu asam amino atau kode untuk berhenti monomer yang menyusun protein. Yang selanjutnya, translasi. Translasi ini adalah proses urutan nukleotida yang ada di mRNA untuk menentukan urutan asam amino pada pembentukan protein. Pada proses translasi ini, sel akan membaca informasi yang terdapat pada mRNA dan memakai informasi tersebut untuk membentuk protein.
nukleotida, adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kemudian rantai polipeptida yang lebih spesifik akan terbentuk. Kemudian tahap translasi, ini ada 3, inisiasi, elongasi, dan translasi. Untuk yang inisiasi, pada tahap awal translasi, unit kecil ribosom mengikat mRNA yang sudah membawa kode genetik untuk asam amino yang akan dibuat. Juga akan mengikat bagian inisiator dari tRNA. Kemudian molekul dari ribosom mengikat bersama 3 molekul tersebut dan membentuk kompleks inisiasi. Molekul dari tRNA tersebut mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma ke ribosom dengan bantuan enzim dan energi GTP. Masing-masing ujung tRNA akan membawa satu antikodon dan satu asam amino. Asam amino diaktifkan oleh tRNA, kemudian menghubungkan antara kodon dan antikodon pada mRNA. Kemudian elongasi atau pemanjangan, setelah asam amino diaktifkan, maka akan dihubungkan lagi oleh ikatan peptida yang membentuk polipeptida di ujung tRNA yang membawa asam amino. Contohnya adalah tRNA membawa sebuah asam amino fenilalanin, dengan demikian antikodonnya akan AAA yang kemudian akan berhubungan dengan kodon mRNA UUU. Pada proses ini, rantai polipeptida akan memanjang. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dari asam amino. Yang selanjutnya yaitu terminasi atau tahap akhir. Tahap akhir adalah ketika antikodon yang dibawa oleh tRNA bertemu dengan kodon UAA, UGA, dan UAG. Hal tersebut dikarenakan rantai polipeptida yang sudah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah untuk menjadi protein yang fungsional. Yang selanjutnya ada sandi dan kode genetik. Pada akhir dasawarsa 1950-an, ketika belum diketahui bahwa ARND atau mRNA bertindak sebagai perantara perubahan informasi genetik ke protein. ADN dianggap berpartisipasi secara langsung dalam sintesis protein. ADN bergabung dengan ribosom dan selanjutnya informasi genetik dibaca selama proses sintesis. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kombinasi 4 nukleotida dapat mengkode 20 jenis asam amino. Kemudian ini bentuk dari kode genetik. Seandainya satu nukleotida hanya mengkode satu asam amino, tentu akan kurang, kemungkinan lain adalah tumpang tindih. Kemudian dugaan yang paling mungkin adalah bahwa setiap nukleotida merupakan bagian dari satu kata yang mengkode asam amino. Tahun 1961, Francois Jacob dan Jacques Monod mempostulasikan keberadaan messenger RNA atau mRNA atau ARND. Begitu ARND ditemukan, maka menjadi jelas bahwa sekalipun informasi genetik tersimpan dalam ADN, kode tersebut selanjutnya dipindahkan ke ARN dan kemudian ditranslasi atau diterjemahkan menjadi protein. Kemudian kode genetik adalah triplet. Pada awal tahun 1960-an, Sidney Brenner mengajukan pendapat bahwa kode genetik harus triplet. Bila tersusun dari kombinasi 2 nukleotida, hanya menghasilkan 16 macam kode. Bila triplet akan ada 64 kode, jumlah yang melebihi dari 20 kode yang diperlukan. Bila menggunakan kombinasi 4 nukleotida, akan ada 256 macam kode. Berikut adalah daftar kode genetik. Selanjutnya ada informasi tambahan. Hanya ada 61 yang merupakan kode bagi asam amino. 3 kode lainnya berfungsi untuk memberi tanda akhir kode, bukan kode spesifik untuk asam amino. Kode genetik ditulis linear dengan menggunakan basa yang menyusun ARND, yaitu A, C, G, dan U. Dengan diketahuinya kode genetik,
Maka sekarang dapat menentukan protein yang dibentuk bila urutan nukleotida pada ADN template diketahui. Sebaliknya, bila urutan asam amino pada protein tersebut diketahui, maka dapat mencari gennya. Kode genetik tidak tumpang tindih dan tanpa koma. Penelitian para ahli menghasilkan kesimpulan bahwa kode genetik tidak dapat tumpang tindih. Antara tahun 1958 sampai 1960, informasi yang berhubungan dengan kode genetik terus terkumpul. Crick mengajukan hipotesis bahwa kode genetik tidak mengenal tanda koma. Alasan mengapa tidak tumpang tindih, bila kode tumpang tindih, maka secara teoritis hanya akan ada 16 kombinasi kode yang di tengah. Kenyataannya, asam amino yang di tengah lebih dari 16 jenis. Bila kode tersusun tumpang tindih, maka bila ada mutasi satu nukleotida, pasti akan mengubah seluruh nukleotida. Kenyataannya, hanya satu asam amino saja yang berubah. Ditinjau dari segi kemungkinan terjadinya ikatan kimia antara kecocokan urutan nukleotida dengan asam amino. Konsep bahwa susunan kode genetik tidak tumpang tindih tanpa kecuali tidak mendapat penolakan, semua bukti dan argumen mendukungnya. Selanjutnya, degenerasi kode dan Wobble hipotesis. Dari kamus kode genetik tampak bahwa satu asam amino dapat memiliki lebih dari satu kode, kecuali metionin dan triptofan. Hampir semua kode genetik yang mengkode asam amino sama memiliki urutan 2 nukleotida pertama yang sama. Berarti yang menentukan sebagai kode adalah nukleotida pertama dan kedua dari 3 nukleotida. Berdasarkan hal di atas, Crick mengajukan postulat yang dikenal dengan Wobble hypothesis. Selanjutnya, hipotesis Crick. Hipotesis Crick ini menduga bahwa 2 ribonukleotida pertama dari kode triplet lebih penting dalam menarik ARNT yang tepat dibandingkan dengan ribonukleotida ketiga. Dia berpendapat bahwa ikatan hidrogen pada ribonukleotida ketiga antara kodon bagian pada ARND dan antikodon bagian dari ARNT tidak begitu erat. Karena itu disebut wobble. Arti harfiahnya berayun. Dengan demikian, antikodon dari ARNT dapat berpasangan dengan lebih dari satu jenis triplet pada ARND. Dengan demikian, U pada posisi pertama, ujung 5 dari triplet antikodon dapat berpasangan dengan G atau A pada posisi ketiga, ujung 3 dari triplet pada ARND. Kode genetik tidak bersifat umum atau tidak universal. Antara tahun 1960 sampai 1978 diasumsikan bahwa kode genetik bersifat umum. Pada tahun 1979 ditemukan bahwa ADN mitokondria dari ragi dan manusia memiliki bahasa yang berbeda. Sejak itu diteliti kemungkinan kode yang berbeda pada berbagai jenis organisme. Perhatikan bahwa pada umumnya pola alternatif itu melibatkan posisi nukleotida ketiga. Misalnya, AUA merupakan kode untuk isoleusin pada sitoplasma, tetapi menjadi kode untuk metionin pada mitokondria. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba dari awal. Dibesarkan. Nah, struktur gen masukin ya.
struktur gen masukin ya. Baik, Pak. Oke, next. Nah, masukin juga rumus kimia dari DNA ya. Nah, peran-peran dari DNA itu apa? Masukin ya. Next. Nah, di sini kan pasangannya kan A dengan T, C dengan G ya. Nah, nanti bisa kamu masukkan ya dasar ya atau eh, kenapa yang berpasangan A dengan T atau C dengan G. Masukin satu slide ya. Faktor-faktor yang berpengaruh ya terhadap pasangan basa komplementer dari segi ilmiahnya ya. Next. Ya, tambahkan juga ikatan-ikatan kimia yang terjadi antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen lainnya ya. Oke, replikasi DNA next. Oke, next. Oke, next. Nah, itu ya, 3 modelnya. Keuntungan kerugiannya kali ya, atau kelebihannya ya, dari ketiga model ini ya, apa aja, tambahkan ya. Next. Nah, itu ada tuh ya, molekul deoksiribonukleotid ya. Nah, itu disertakan kepanjangannya apa ya. Next. Nah, ini tahap-tahapnya ya, sudah cukup jelas ya. Next. Next. Oke, next. Nah, ini transkripsi. Kayaknya saya pernah ngasih tugas individu ya tentang bagian ini. Nanti dimasukkan aja gambarnya, dicocokin yang paling sesuai sama aspeknya apa ya dari foto tugas itu. Foto soal tugas itu ya. Nanti kamu masukkan, bila perlu boleh disisipkan narasi dari narasi tambahan ya dari gambar foto tugas individu ya. Jadi nanti kamu coba cari Google Drive, kamu lihat ya yang ada gambar yang ada berkaitan dengan biosintesis protein ya. Oke, next. Oke, next. Nah, itu apa? Transkripsi, translasi mungkin bisa dimasukkan eh, proses penting apa gitu ya dalam proses tersebut. Fungsinya apa? Dengan adanya proses tersebut, fungsinya apa? Bisa kamu tambahkan ya. Oke, next. Ini sudah cukup lengkap ya. Next. Oke, next. Ini RNA ya. Berarti kamu masukin sifat dan fungsi DNA ya di awal ya. Next. Oke, next. Itu 20 asam aminonya apa aja dicantumin ya. 20 asam aminonya apa aja. Oke, next. Oke, next. Nah, itu A, A, U, U. Itu apa dimasukin dalam kurung apa ya. Jelaskan kode kodonnya ya. Next. Itu di biomol kamu udah dapat. Next. Nah, ini kan cerita bisa kamu pangkas yang penting-pentingnya aja ya. ADN tuh, ADN tuh apa? ARN tuh apa? Dicari lagi ya. Next.
Ya, ini kan cerita-cerita, nanti coba kamu pangkas aja yang nggak penting-penting ya. Next. Oke, next. Nah, nanti kamu contohkan ya kode genetik yang kelainan apa ya. Jadi kelainan kode genetik itu apa gitu ya. Bagian apa yang harusnya apa, ternyata tersambungnya apa. Itu dimasukkan ya. Mungkin contoh penyakit misal. Kemudian diulas penyakit itu secara singkat aja. Oh, ternyata kelainannya karena ini gitu ya. Next. Oke, next. Oke. Next, itu yang singkatan-singkatan dipanjang-panjangin ya. ARN, ADN, ya. Terus metionin, glisin, treonin, histidin, alanin. Masukkan rumus kimianya ya. Terus dia di sitoplasma. Sitoplasma kan besar ya. Kamu cari gambar sitoplasma di mana? Bagian mana proses informasi genetiknya. Ya. Next. 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 Yang hipotesis kamu kata-katanya bikin ilmiah ya, intinya aja ya. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, udah itu ya masukannya. Silakan ditutup presentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam. Terima kasih ya. Yang pakai HP di screenshot kirim ke WA grup ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, minggu depan berarti latihan UAS-nya hari Selasa ya. Habis Farkok. Nah, teori ya. Offline, close book ya. Lagi dibuat soalnya, nanti saya kabari. Yang jelas materi setelah UTS ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah dikirim di WA? Udah. Makasih ya, Fahmi. Oke, kalau sudah kita akhiri aja ya. Biar kamu juga istirahat. Dan besok juga libur ya. Oke, karena hari ini kuliah terakhir, presentasi tolong yang di Google Drive itu diperbaiki. Ya, nanti latihan UAS. Itu berarti semua tugas-tugas kelompok udah di Google Drive semua ya. Sehingga nanti pada saat saya collect, nanti saya rekap gitu ya. Jadi udah ada semua. Jadi jangan sampai ditagi dulu ya. Itu di latihan UAS udah terakhir ya. Jadi tolong waktunya ya. Itu. Nanti UAS biar kamu udah beres semua, tinggal belajar teori. Kemudian pekan tenangnya itu tanggal 9 kayaknya deh. 9 tanggal 10 deh, 10 sampai habis itu pekan tenang. Mungkin ada beberapa dosen yang masuk karena belum selesai materinya, ya masuk aja. Tapi kalau saya pribadi nggak libur ya. Parkok juga libur ya. Jadi terakhir kita kuliah minggu depan aja. Oke, kalau karena sudah ya, jadi panjang kan. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak.